Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Andini dengan NIM 21042188. Saya merupakan mahasiswi Universitas Negeri Padang dari Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pemerintahan dengan dosen pengampu yaitu Bapak I. Permana STMT. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu konsep birokrasi dan birokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah konsep birokrasi. Pengertian birokrasi berasal dari dua kata yaitu bureu dan kresi. Secara etimologi juga berasal dari dua kata biro dan krasi yaitu meja dan kekuasaan. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan. Birokrasi juga diartikan sebagai sifat atau perilaku pemerintahan yang buruk atau patologi. Menurut Hegel, birokrasi adalah institusi yang menjembatani antara negara dan masyarakat. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa birokrasi adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari sub-substruktur yang memiliki hubungan satu dengan yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan dalam rangka mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dan peran birokrasi, yang pertama adalah melaksanakan pelayanan publik, yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan yang profesional atau merit system, yang ketiga adalah perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan atau manajemen pemerintahan, dan yang keempat adalah alat pemerintahan untuk melayani kepentingan atau abdi masyarakat dan negara yang netral atau netralitas birokrasi. Selanjutnya adalah klasifikasi birokrasi. Yang pertama, klasifikasi dilihat dari sisi pelaksana, yaitu birokrasi sektor privat, contohnya perusahaan swasta, NGO, sekolah swasta, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah birokrasi sektor publik, contohnya itu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, dan lain-lain. Klasifikasi dilihat dari arti luas dan sempit. Yang pertama adalah birokrasi eksekutif, contohnya kabinet departemen, kementerian negara, dan lain-lain. Yang kedua adalah birokrasi negara yang terdiri eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Klasifikasi dilihat dari tingkat pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintahan pusat, yang kedua adalah pemerintahan provinsi, yang ketiga adalah pemerintahan kabupaten atau kota, dan yang terakhir adalah pemerintahan desa. Adapun birokrasi ideal menurut Max Weber, yaitu birokrasi harus memiliki pembagian kerja, orientasi karir, impersonalitas, peraturan dan ketetapan formal, seleksi formal, dan hierarki wewenang. Pembahasan kita kedua yaitu mengenai birokrasi di Indonesia. Lalu bagaimana sejarah birokrasi di Indonesia? Nah, ada masa kerajaan, yaitu kerajaan maritim dan agraris lebih dominan. Maksudnya, pemusatan sumber ekonomi, kehormatan pada raja, dan didistribusikan pada para birokrat. Selanjutnya adalah masa penjajahan. Pada zaman Belanda, struktur dan sistem birokrasi kerajaan tidak dirubah selama menguntungkan. Terakhir adalah masa kemerdekaan. Pada masa kemerdekaan, transformasi gaya-gaya kerajaan dan kolonial masih melekat. Posisi dan status masih berkaitan dengan hierarki, abdi negara, sentralistis, dan ritualitas. Selanjutnya adalah penampilan dan sosok birokrasi Indonesia. Yang pertama adalah patrimonial birokrasi, yaitu yang pertama patronase di lingkungan elit, yang kedua adalah simbiosa penguasa dan penguasa, dan yang terakhir adalah ambivalensi hubungan pusat daerah. Selanjutnya itu yang kedua adalah sentralisasi yang amat kuat, yang ketiga adalah menilai keseragaman dalam struktur birokrasi, yang keempat adalah pendelegasian wewenang yang kabur, dan yang kelima adalah kesulitan menyusun uraian tugas dan analisis jabatan. Selanjutnya itu adalah kelemahan birokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu sistem penggajian yang tidak jelas, kurangnya pengawasan terhadap kinerja birokrasi, kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi, dan yang terakhir adalah terlalu menekankan aspek-aspek rasionalitas, impersonalitas, dan hierarki. Terakhir yaitu adapun upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi di Indonesia, yaitu yang pertama adalah memperjelas birokrasi di Indonesia melalui perangkat hukum, yaitu undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang kedua adalah memperbaiki mentalitas para birokrat Indonesia. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kontrol kepada birokrasi. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Baiklah,
Sekian dulu mungkin pembahasan dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.